Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang interferensi celah ganda. Ya, di mana interferensi itu sendiri adalah gabungan antara dua buah cahaya yang memiliki frekuensi yang sama, ya, atau gabungan antara dua buah sumber cahaya yang memiliki frekuensi yang sama. Nah, bagaimana cara memperoleh dua buah sumber cahaya yang memiliki frekuensi yang sama? Hal itu dimungkinkan jika kita melewatkan cahaya melalui sebuah kising. Kita perhatikan. Di sini ada sebuah celah, kemudian sebuah celah lagi. Lalu ada dua buah celah, kemudian dilewati oleh sumber cahaya. Kita perhatikan di sini sumber cahayanya. Maka nanti sumber cahaya ini akan menghasilkan pola interferensi pada layar, ya. Coba kita perhatikan, di sini ada layar. Kalau kita perhatikan, di sini ada layar. Maka jika jarak antara celah dengan layar itu disampulkan dengan L, maka seperti yang saya katakan tadi, cahaya yang masuk melalui celah-celah ini akan membentuk pola terang dan pola gelap. Sehingga kita bisa katakan bahwa nanti jika kita tarik garis tengah dari sini, misalnya garis mengdatar seperti ini, kemudian putus-putus, maka akan ada pola terang, yaitu terang pertama, atau kita katakan sebagai terang pusat, yaitu kita simbolkan dengan TP. Ini adalah terang pusat. Kemudian di sampingnya nanti akan ada gelap. Gelap ini kita sebut dengan gelap 1. Misalnya di arsir, ini gelap 1. Kemudian di sampingnya lagi ada, di bawahnya ada gelap, yaitu gelap 1. Jadi kalau ada satu gelap di bawah, maka ada satu gelap di atas. Kalau ada dua gelap di bawah, maka ada dua gelap di atas. Nah, di atas gelap 1 ini kita sebut dengan terang 1. Terang 1. Kemudian di bawahnya ada juga terang 1. Nah, kira-kira pola yang amati akan menjadi seperti ini. Sehingga jika kita menyebut panjang atau lebar celah, ini adalah D simbolnya. Kemudian untuk jarak antara terang 1 dengan terang pusat itu kita sebut dengan Y. Maka persamaan untuk menghitung, ya, atau untuk mengetahui kuantiti pada interferensi celah ganda itu adalah bermula dari sini. Kita perhatikan jika kita membentuk sebuah sudut, ya, misalnya cahayanya tadi berasal dari sisi yang di bawah, kemudian menuju ke terang 1, ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian dari sini gambarkan lebih bagus lagi, cahayanya datang dari kisi tadi, ya, kisi yang di bawah dengan kisi yang satu lagi, sehingga kira-kira menjadi seperti ini. Nah, jika kita mengambil garis tegak lurus terhadap, kalau kita katakan di sini adalah S1, kemudian ini adalah jarak lintasan S2, maka kalau kita ambil garis tegak lurusnya seperti ini, maka nanti akan timbul adanya atau hasil pengurangan antara S2 dengan S1, yaitu beda lintasan. Itulah yang kita sebut dengan delta S, yaitu beda lintasan antara S2 dengan S1, atau kita sebut delta S itu adalah S2 kurang S1. Dan kalau kita sebut di sini adalah theta, yaitu sebuah sudut yang dibentuk antara garis T dengan
garis yang tegak lurus tadi terhadap S2, maka bisa kita katakan di sini bahwa sinus sudut theta ini adalah, kalau kita perhatikan, adalah depan per miring, sehingga sinus sudut theta adalah delta S dibagi dengan D. Sehingga bisa kita katakan bahwasanya sehingga delta S sama dengan D sinus theta. Kita lanjut. Sehingga setelah kita mendapatkan bahwasanya delta S sama dengan D sinus theta, maka kita perhatikan di sini bahwasanya apakah rumus atau persamaan untuk pola terang. Pola terang ini juga disebut dengan pola konstruktif atau pola maksimum. Ya, disebut dengan constructive interference atau maximum interference. Oke, sehingga bagaimana persamaannya? Kalau kita perhatikan pada pola terang, delta S itu adalah M dikali lambda, di mana M di sini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pada 0 ini adalah pada terang pusat. 1 itu adalah terang 1, 2 adalah terang 2, 3 adalah terang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah pada pola terang. Sehingga jika delta S sama dengan M kali lambda, maka dikatakan bahwasanya D sinus theta itu sama dengan M dikali lambda. Oke, jadi D sinus theta sama dengan M dikali lambda. Sekarang kita perhatikan, theta sudutnya itu sangat kecil, sehingga karena sangat kecil, maka sinus theta itu dianggap setara dengan atau sama dengan tangen theta. Nah, kita perhatikan kembali ke gambar berikut. Jika gambarnya demikian, maka jika kita tarik garis dari titik ini seperti ini, maka kita mendapatkan sebuah sudut theta, di mana sudut theta yang ini adalah sama dengan sudut theta yang di sini. Maka untuk menghasilkan tangen theta adalah depan per alas atau Y dibagi dengan L, sehingga tangen theta sama dengan sinus theta sama dengan Y per L. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa D dikali sinus theta, yaitu Y per L, sama dengan M dikali lambda. Iya. Atau dikatakan Y di sini adalah jarak antara terang pusat ke terang ke M, ya, tergantung apakah M-nya 1, 0, 2 dan seterusnya. L di sini adalah jarak celah ke layar, jarak mendatar, ya. Nah, apalagi D di sini adalah jarak antar celah. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana persamaan untuk pola gelap? Nah, pola gelap agak berbeda sedikit dengan pola terang, ya. Pada pola gelap atau pola destruktif atau minimum,
Jadi gelombangnya ini saling meniadakan, ya, gelombang cahaya saling meniadakan sehingga timbulnya gelap. Atau fasenya saling berlawanan. Kalau ini fasenya sama, kalau ini fasenya berlawanan. Pada satu titik itu, ya, sehingga terjadi pola gelap. Maka pada pola gelap itu delta S-nya sama dengan M- setengah dikali dengan lambda, di mana M di sini dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena tidak ada gelap pusat, maka dikatakan gelap pertama, yaitu M sama dengan 1. Ya, bukan M tidak dimulai dari 0 karena tidak ada gelap pusat. Sehingga persamaannya adalah, kalau kita perhatikan pada gambar yang di sana, ya, maka kita akan temukan bahwasanya delta S sama dengan D kali Y per L, atau delta S sama dengan, kita perhatikan di sini bahwa delta S sama dengan D dikali sinus theta atau D dikali Y per L, sehingga persamaannya adalah M dikali setengah lambda sama dengan D dikali Y per L. Jadi perbedaannya adalah terletak pada, kalau pada pola terang dia pada pola gelap dia min setengah, sedangkan pada pola terang dia tidak ada min setengah, melainkan langsung D dikali Y per L sama dengan M dikali lambda, ya. Jadi tidak ada min setengahnya. Oke. Demikian untuk interferensi celah ganda. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak sekolah khususnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.